Rasulullah pertama diajarkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Kita perhatikan di dalam Al-Quran memang nggak ada perintah untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, maksudnya ada walitukabbirullah, hanya secara umum, hendaklah kalian membesarkan Allah. Tapi kalau waqul alhamdulillah, ucapkan kata alhamdulillah, itu ada ini. Nah, yang disebut membesarkan Allah itu seperti apa? Seperti apakah membesarkan Allah itu? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Membesarkan Allah itu pertama, seseorang mengagungkan Allah itu yang ini menjadi intinya bil qalbi, yaitu membesarkan Allah dengan hati. Yang kedua bil lisan, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan lisan. Yang ketiga membesarkan Allah bil af'al, dengan perbuatan-perbuatan. Kita lanjutkan sampai di surah Al-Mudaththir. Kalau nggak salah Al-Mudaththir. Kita baca surah Al-Mudaththir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عصيب. صدق الله العظيم. يا أيها المدثر, wahai orang-orang yang berselimut. Muddathir ini sama dengan Muzammil di surah sebelumnya, yaitu orang yang berselimut juga. Yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muddathir ini asal kata dari disar. Disar itu artinya selendang, kayak gini selendang ini. Atau juga bisa diartikan selimut. Kalau sekarang apa tuh? Bed cover kan gitu. Para ulama mufassirin berbeda pendapat mengenai muddathir ini. Apakah yang dimaksud muddathir ini? Dalam bentuk nyata memang Rasulullah ketika itu dalam keadaan berselimut. Boleh jadi ada yang mengartikan muddathir itu adalah selendang kemuliaan, mahkota kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul. Jadi wahai orang yang memiliki selendang kemuliaan. Nah, kalau yang mengartikan secara harfiah artinya memang berselimut, merujuk kepada riwayat cerita Rasulullah SAW. Yang cerita ini sering kita dengar. Ketika Rasulullah di Mekah, beliau menceritakan di atas beliau itu ada malaikat Jibril di atas arasnya sedang, ya, ceritanya begitu. Sehingga Rasulullah bercerita membuat beliau itu ketakutan. Sampai di rumah beliau minta kepada istri beliau Khadijah, jammiluni, zammiluni, zammiluni, selendangi aku, selimuti aku, selimuti aku. Dan memang betul-betul Rasulullah ketika itu minta diselimut, memang selimut beneran. Itu dasar. Muddathir ini para ulama mufassirin ada yang mengatakan adalah wahyu yang kedua. Tapi ada yang mengatakan ini wahyu yang keempat diterima oleh Rasulullah. Yang pertama al-qalam, yang pertama al-alaq, yang kedua al-qalam, yang ketiga muzammil. Wahyu yang keempat yang Allah turunkan adalah al-muddathir. Jadi ada
beda pendapat di antara ulama. Jadi ini awal-awal surahnya ini adalah diturunkan di masa awal-awal kenabiannya Rasulullah SAW. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang berselimut, maksudnya baginda Rasulullah. Qum fa'andir. Qum artinya bangunlah. Qama yaqumu qiyaman. Qama artinya berdiri. Fi'il amarnya qum, bangunlah. Ketika diceritakan Rasulullah menerima wahyu ini, ya ayyuhal muddaththir qum fa'andir. Seketika Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Karena memang ini perintah langsung dari Allah untuk menyemangati Rasulullah yang dalam keadaan ketakutan waktu itu, bahwa inilah saatnya Rasulullah dibangunkan oleh Allah untuk berdakwah. Jadi Rasulullah menyambut seruan ini, qum fa'andir, dengan kalimat Allahu Akbar, sehingga terdengar oleh istri beliau Khadijatul Kubra, yang Khadijah mengatakan inilah wahyu yang diterima oleh Rasulullah sebagai bentuk perintah dari Allah, perintah untuk berdakwah meskipun ketika itu baru secara sembunyi-sembunyi. Jadi awalnya Rasulullah itu mengajak beriman kepada Allah, itu Rasulullah nggak terang-terangan, ngumpet-ngumpet kepada orang-orang yang beliau percaya, kepada saudara terdekat. Itu pun meski saudara terdekat masih ada tantangannya. Abu Lahab, Abu Jahal itu kan saudaranya Rasulullah. Nah kemudian selama 3 tahun kenabian Rasulullah, itu 3 tahun tuh ngumpet-ngumpet tuh, nggak langsung puas begitu, pelan-pelan. Karena Rasulullah membawa pemahaman baru ketika itu di tengah-tengah kaum jahiliyah. Kalau langsung disikat, habis Rasulullah disikat lagi. Maka datanglah perintah Allah, fasda bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin. 3 tahun kemudian kata Allah, wahai Muhammad, laksanakan, jalankan apa yang diperintahkan, mulailah kamu berdakwah secara terang-terangan dan tinggalkan orang-orang jahili. Di saat itulah baru Rasulullah berani secara terbuka memberikan pemahaman-pemahaman tentang tauhidullah, tentang akidah seperti itu. Nah ini perintah dari Allah yang pertama, qum, bangun. Nah sama dengan arti qiyam, yuqim, aqama yuqim, asal katanya qawma. Jadi ketika Allah misalkan memerintahkan kita salat, alladzina yuqimuna shalah, aqimis shalah, gitu kan? Jadi asal kata dari qawma juga, kita disuruh bangun. Jadi apa sih yang dimaksud dengan misalkan aqimis shalah, tegakkanlah salat? Jadi makna qama itu dalam kamus menjalankan perintah Allah, gitu. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul keluar dari kesadaran
yang memperhatikan segala, misalkan kalau orang sholat, memperhatikan rukun-rukunnya, memperhatikan syarat-syaratnya, memperhatikan sunnah-sunnahnya, itu namanya qamah. Jadi kalau Allah mengatakan aqimus shalah, tegakkan salat misalkan, berarti orang yang menegakkan salat itu kriterianya disebut alladzina yuqimuna shalah, itu orang yang menjalankan salat dengan memperhatikan rukun-rukunnya. Itu baru disebut yuqim. Kalau ada orang salat tapi rukunnya nggak diperhatiin, contoh misalkan tumakninahnya, tahu kan tumakninah ya? Tumakninah dalam salat itu kan rukun. Bacaan-bacaan rukun qauli, termasuk nanti kita harus belajar syahadah, dan termasuk rukun qauli itu mengucap syahadah. Ada orang mau nikah disuruh mengucap syahadat aja nggak bisa-bisa, mengucap asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada tuh Pak, saya sering temuin begitu. Orang ketika mau menikah disuruh mengucap syahadat aja sebagai rukun Islam yang pertama, yang itu menjadi kunci, menjadi gerbang seseorang menjadi seorang muslim. Dia mengucapkan kalimat syahadat, tapi mengucap syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Ya Allah, harusnya sebelumnya dipelajari dulu tuh asyhadu. Kalau ada orang saya dengar aja asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu itu macan. Kalau asyhadu kan saya bersaksi, kalau asyhadu macan. Nah, itu termasuk tuh rukun qauli, itu harus dipelajari nanti. Kemudian memperhatikan sunnah-sunnahnya di dalam sholat. Nah, itu baru namanya disebut yuqim. Saya sedikit menyimpang. Jadi yang dimaksud yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan sholat itu orang yang memperhatikan rukunnya, hal-hal yang membatalkannya, memperhatikan tentang kesunahan-kesunahannya, itu baru disebut yuqimuna shalah. Kemudian qum fa'andir, bangun wahai Muhammad, maka berilah peringatan. Itu perintah pertama. Rasulullah disuruh bangkit, lepaskan selimutmu, berikan peringatan. Qum fa'andir. Perintah yang kedua apa? Wa rabbaka fakabbir. Nah, nanti kalau kita belajar balaghah, asal katanya begini, wa rabbaka fakabbir, fakabbir rabbaka. Sama seperti ini Pak. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Asal katanya farghab ila rabbik, gitu. Mendibalik. Wa ila rabbika farghab. Atau gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal katanya nasta'inu iyyaka wa na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Cuman enak gak kira-kira? Kan nanti berbicara mengenai nilai sastranya, nilai sastranya. Yang kedua maknanya beda. Ada ditaksis namanya. Ditaksis. Kalau orang ngomong begini, kalau firmannya begini, wa kabbir rabbaka, fakabbir rabbaka, wa rabbaka fakabbir, itu beda maknanya. Kayak orang bilang iyyaka na'budu sama na'budu iyyaka. Kalau iyyaka na'budu ditaksis, hanya kepadamu ya Allah
secara otomatis nggak ada lagi yang kita sembah kecuali Allah, pengkhususan hanya kepada Allah. Tapi kalau orang ngomongnya na'budu iyyaka, boleh jadi dia menyembah Allah tetapi masih menyembah yang lain. Itu bedanya. Sama dengan wa rabbaka fakabbir, berarti hanya Tuhanmu saja yang kau besarkan, yang kau agungkan. Tapi kalau redaksinya fakabbir rabbaka, besarkan Tuhanmu, boleh jadi Rasulullah itu masih membesarkan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah ini kalau kita belajar ilmu balaghah seperti itu, berarti perintah Allah yang kedua setelah disuruh bangun untuk memberikan peringatan kepada umat, Rasulullah diperintahkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah pertama diajarkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Kita perhatikan di dalam Al-Quran memang nggak ada perintah untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, maksudnya ada walitukabbirullah, hanya secara umum, hendaklah kalian membesarkan Allah. Tapi kalau waqulil hamdulillah, ucapkan kata alhamdulillah, itu ada ini. Nah, yang disebut membesarkan Allah itu seperti apa? Seperti apakah membesarkan Allah itu? Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Membesarkan Allah itu pertama, seseorang mengagungkan Allah itu yang ini menjadi intinya bil qalbi, yaitu membesarkan Allah dengan hati. Yang kedua bil lisan, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan lisan. Yang ketiga membesarkan Allah bil af'al, dengan perbuatan-perbuatan. Jadi begini, ada orang yang mengagungkan Allah hanya dengan ucapan takbir, Allahu Akbar. Ada orang yang takbir, agungkan Allah, besarkan Allah. Penyertaan takbir itu baru takbir Allah itu maksudnya membesarkan Allah itu selain dengan bil lisan, harus juga dengan bil qalbi, dengan hati. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, bukan hanya lisan kita yang mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi harus kita sertai dengan hati kita. Kan Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kita mengiktikadkan di dalam hati kita yang besar memang Allah. Kalau sudah kita mengiktikadkan Allah yang paling besar, akbar itu kan yang paling besar, udah gak ada lagi yang besar kecuali Allah. Disitulah kita meruntuhkan segala urusan-urusan yang lain itu menjadi kecil. Maksudnya ini. Jadi kalau kita udah Allahu Akbar, yang paling besar itu Allah, urusan yang lain menjadi kecil. Karena yang harus kita besarkan Allah. Kalau ada orang seperti saya misalnya, ketika sholat mengawali sholatnya dengan membesarkan Allah, berarti urusan-urusan dunia ini kecil. Namun ketika sholat masih terbayang di hati kita, di pikiran kita, urusan-urusan dunia, berarti pengucapan takbir kita kepada Allah hanya baru di lisan, belum masuk ke hati. Susah banget tuh. Ketika kita sholat nih,
Padahal kita sudah mengatakan Allah yang paling besar, yang lain kecil. Urusan dunia kecil, urusan ini kecil. Tapi masih aja ketika sholat kita terbayar urusan-urusan dunia. Mungkin bapak-bapak nggak ngerasain itu, kalau saya pernah ngerasain. Jadi mesti ngebayangin ini urusan dunia. Nah itu berarti takbirnya itu baru di lisan, belum ke hati. Kalau takbir itu sudah masuk ke dalam hati, bukan hanya diucapkan tapi ada menghujam ke dalam hati, nanti akan membekas, akan berdampak pada takbir bil af'al, membesarkan Allah dari segala perbuatan-perbuatan kita. Seperti ini. Jadi ketika itu Rasulullah diajarkan wa rabbaka fakabbir, wahai Muhammad, hanya Tuhanmu saja yang kau besarkan, yang lain itu kecil. Nah seperti itu para ulama mengajarkan mengenai tentang mentakbirkan Allah, membesarkan Allah. Jadi kita besarkan Allah dengan lisan kita, dengan zikir-zikir kita. Kemudian juga membesarkan Allah, memasukkan itu ke dalam hati kita. Setelah ke hati kita akan berdampak kepada segala perbuatan-perbuatan kita. Nah, bagaimana implementasinya? Begini. Ketika takbir bil af'al itu dengan perbuatan-perbuatan itu, salah satunya begini. Kalau bil qalbi begini. Meyakini Allah, ini takbir kalau yang sudah menghujam ke hati. Meyakini Allah bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini tunduk kepada Allah. Dalam Al-Quran itu walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya kepada Allah semua makhluk yang ada di muka bumi ini sujud di hadapan Allah. Nah itu makna memaknai takbir di dalam hati ini. Jadi kita meyakini kebesaran Allah di dalam hati kita, bahwa semua apa yang ada di muka bumi, di langit dan bumi ini semuanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas izinnya Allah. Harus kita mantapin. Jadi ketika kita memaknai Allahu Akbar, kita meyakini di dalam hati kita Allah yang Maha Besar, nggak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita kecuali atas kehendaknya Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, wa illam yasha' lam yakun. Kalau Allah berkehendak nggak bakal terjadi. Cuman kita belum, kalau saya belum sampai ke sini. Contoh siapa? Rasulullah. Cerita yang daksur kalau siapa tuh ya? Yang ketika Rasulullah itu tertidur, ada yang menceritakan begitu, kemudian pedangnya Rasulullah itu agak jauh gitu, dilepas dari ikatan. Cerita siapa itu? Akhirnya sampai pedang itu diambil dan pedang itu dibunuskan di dadanya Rasulullah. Ditanya, Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan dari pedang ini? Kalau ukuran kita digigit gimana? Kalau ukuran saya, jangan dibunuh saya. Kira-kira gitu, ada pistol di dada bagaimana kita boleh tembak di kepala kita. Siapa yang bisa menyelamatkan dari pistol?
Paling bisanya begitu kan. Spontan Rasulullah menjawab, Allah yang akan menyelamatkan dan menjaga saya. Mengucapkan Allahu Akbarnya itu betul-betul memang bil qalbi, dengan keyakinannya bahwa Allah lah yang akan menjaganya. Dan akhirnya itu orang lemes gitu ya. Jangan, sebenarnya nggak bisa membunuh Rasulullah ketika itu. Padahal udah di dadanya Rasulullah tinggal nusuk. Ketika Rasul tanya siapa yang bisa menyelamatkan, Allah. Karena memang Allahnya betul-betul yakin, mentakbirkan Allah itu betul-betul yakin memang ada di dalam dadanya. Kalau saya kan baru di mulut, hatinya belum. Jadi ketika Allah kayak ngepek kali. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Allah. Tetap aja bisa gitu. Nah, Masya Allah. Itu ciri apa? Bukti bahwa orang yang menghadirkan Allah dalam hatinya menimbulkan keyakinan. Kalau kita masih apa gimana Pak Kasih? Masih iman tapi disertai dengan pemikiran-pemikiran. Oh, pakai logika. Masih pakai logika. Nggak mungkin kalau begini, nggak mungkin. Apa iya gitu kan? Masih setengah dalam mempercayai kebesaran Allah. Gitu, masih setengah-setengah, belum bisa full gitu ya. Kayak kemarin acara ini musim hujan, ntar kalau hujan gimana gitu kan? Yakin Allah ya, kalau Allah berkehendak gitu. Emang di musim hujan gimana dong? Gitu. Jadi kan masih ya kalau saya yakin Allah pasti tahan dulu hujannya gitu kan. Belum bisa begitu. Emang musim hujan kayak hujan. Ya udah, kata Allah, ada yang zanni abdi. Saya bergantung dari prasangka hamba. Kalau merasakan hujan, hujan. Nah, gitu. Jadi mentakbirkan Allah itu memang harus dengan hati. Yang selanjutnya meyakini Allah yang Maha Esa dalam sifatnya, gitu kan, dalam zatnya dan dalam segala perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Allah Maha Esa atas sifatnya, atas zatnya dan atas segala perbuatan-perbuatannya. Kita jadi belajar tauhid ini. Jadi ini yang diajarkan Allah kepada Rasulullah setelah Rasulullah dibangunkan, disemangatkan. Apa yang pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah tentang tauhid, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Rushd mengatakan awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi biistiqamah. Kewajiban pertama bagi kita selaku ayat menanamkan pengenalan Allah kepada anak-anak kita dengan penuh keyakinan. Jadi tanamkan tauhid yang kuat kepada anak. Kewajiban manusia yang pertama meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Bagaimana cerita tentang Bilal misalkan, orang yang sudah mantap keyakinannya disuruh meyakini bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah, kebesaran Allah, mengakui Tuhan Lata Uzza. Tetapi beliau tetap mengatakan ahad sampai dibincang tangannya dengan batu, tangan kirinya, dadanya ditimpa dengan batu, tetap ahad gitu. Kata ulama, walau qat'an, kalau ada orang yang disuruh meyakini ada Tuhan selain Allah, meskipun harus dipotong-potong tangannya, dia tetap mengatakan Allahu Rabbi. Aku nggak bahwa ada Tuhan selain Allah. Kalau nggak potong. Meyakini masih Allah, memang Allah sebagai Tuhan yang seluruh dipotong lagi sampai seluruh tubuhnya ini habis dipotong-potong, tetap dia dalam pendiriannya bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sampai dipotong-potong, dikasih Indomie aja udah goyang, dikasih beras aja udah goyang, dikasih banyak itu, Masya Allah. Jadi memang benar kata Rasulullah, kefakiran itu membuat orang jadi kafir. Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Jadi dua ini dulu. Jadi dalam surah Al-Mudaththir ini pertama yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mentarbiyahkan Rasulullah dengan cara membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan wa rabbaka fakabbir, dan selanjutnya nanti wasiyabaka fatahhir, bajumu bersihkan. Jadi kalau seorang nabi bajunya harus bersih ya. Seorang ustaz bajunya harus bersih, seorang mubalik bajunya harus bersih. Sampai ada jadi ini ya, katanya kan antum libasul lahun, kalian adalah pakaian istrimu dan istrimu adalah pakaianmu. Jadi istri kita itu ada pakaian kita. Nah ini kan katanya baju kita disuruh bersihin, berarti setiap hari harus ganti dong. Ada orang yang melogikakannya sampai jauh itu. Jadi kan katanya bajumu suruh bersihkan dan istrinya itu adalah pakaianmu. Jadi harus kita bersihin itu dengan ganti, dengan harus banyak ganti-ganti kan gitu. Ada aja orang ini. Ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Surah Al-Mudaththir ini. In uridu ila al-islah mastata'tu wa tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada Idul Fitri, saya karena kalau ada yang belum ketemu, mohon dimaafkan lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.